Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Bismillahirrahmanirrahim. Of research phenomenon. In this method, one or more tribe observers record the target behavior using a predefined coding system to minimize bias. Jadi dalam systematic observation ini, seorang peneliti itu melakukan peneliti itu sudah terstruktur, sudah direncanakan. Tapi si peneliti ini dia itu tidak terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut, dan biasanya dalam systematic observation ini si peneliti itu sudah memiliki pengkodean. Jadi tujuannya dari pengkodean ini adalah agar tidak menyinggung salah satu pihak, tidak menyinggung agama, ras atau agama, seperti itu. Next. Next ada example strength and weakness. Jadi contoh dari systematic observation ini yang pertama linguistic development of children, yaitu membahas mengenai perkembangan linguistik anak. Nah, dalam penelitian ini tentang perkembangan bahasa anak seringkali dilakukan dengan pengamatan yang sistematis. Kemudian yang kedua background observation, yaitu pengamatan taman bermain. Menurut Owens dan kawan-kawan tahun 2008, yaitu melakukan penelitian mengenai mengevaluasi keaktifan terapi sosial use of language program untuk meningkatkan keterampilan sosial anak usia 6 sampai 11 tahun dengan autisme fungsi tinggi atau sindrom Asperger. Kemudian yang ketiga, the language environment analysis system, yaitu penelitian tentang perangkat lunak sistem LANA atau singkatan atau kepanjangan dari sistem analisis lingkungan bahasa. Nah, ini adalah teknologi perekam otomatis yang digunakan untuk mempelajari penguasaan bahasa pada populasi tipikal atau khusus. Kemudian strength, kelebihan dari systematic observation ini yang pertama adalah excellent for behavior assessment. Jadi artinya adalah sangat observasi sistematik ini yang pertama adalah sangat baik untuk penilaian perilaku. Tidak seperti metode lain, observasi sistematis ini bergantung pada pengamatan orang ketiga langsung daripada mengandalkan pelaporan diri peserta. Jadi maksudnya adalah si peneliti itu turun langsung ke lapangan, tapi dia tidak terlibat dalam proses penelitian. Kemudian yang kedua, excellent method for field research, artinya metode yang sangat unggul untuk melakukan penelitian di lapangan. Kemudian yang ketiga, it can be a highly focused method, yang artinya
Peneliti diberikan kesempatan untuk mendefinisikan konstruksi target mereka dengan sangat rinci, di mana mereka itu bisa mendefinisikan perilaku yang tidak memiliki definisi operasional dari konstruksi yang diteliti. Kemudian recognize kekurangan dari systematic observation. Yang pertama adalah potential for observer bias. Artinya potensi bias pengamat bias ini mungkin maksudnya adalah kesalahan. Nah, pengamatan sistematis dalam banyak kasus itu tergantung pada manusia untuk melakukan pengamatan. Setiap kali orang terlibat, ada peluang bagi kesalahan pribadi dan dinamika budaya untuk mengaburkan penilaian. Lalu yang kedua, it's time consuming, memakan waktu yang sangat banyak. Nah, pengamatan sistematis ini sangat memakan banyak waktu. Bahkan sebelum satu poin data dikumpulkan, penilai harus melalui proses pelatihan yang ekstensif. Kemudian yang ketiga, the Hawthorne effect. Artinya, efek Hawthorne ini mengacu pada fakta bahwa peserta penelitian kadang-kadang mengubah perilaku mereka karena mereka tahu bahwa mereka itu sedang diteliti. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerugian pada validitas si peneliti. Next. Nah, kemudian partisipan observation. Nah, definition participan observation is a qualitative research methodology in which the researcher study a group not only through observation but also by participating in its activity. In this qualitative observation methodology, the researcher immerses himself in the daily activity of the participant in order to record the behavior in as much scenario as possible. Jadi maksudnya adalah coy. Jadi masalah observasi partisipan itu merupakan metodologi penelitian kualitatif di mana peneliti itu mempelajari suatu kelompok, tapi dia itu tidak hanya melakukan observasi, tapi dia juga terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut. Nah, kemudian ada tipe-tipe partisipan observation. Yang pertama ada passive partisipan observation. Artinya observasi partisipan pasif. Nah, si peneliti ini mengamati dan merekam perilaku subjek mereka di lingkungan mereka sendiri tanpa berbicara dan berinteraksi dengan mereka dengan cara apapun. Jadi si peneliti itu terlibat dalam suatu kegiatan tapi dia itu tidak berbicara sama sekali. Kemudian yang kedua, active participant observation, yaitu observasi partisipan aktif. Nah, maksudnya adalah peneliti ini berkomunikasi dengan subjeknya dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang mereka pelajari, termasuk aktivitas, kebiasaan, ritual, rutinitas dan lain-lain. Nah, tingkat komitmen peneliti terhadap kelompok ini sangat bervariasi. Beberapa peneliti membatasi interaksi mereka pada wawancara, sementara yang lain terlibat dalam semua aspek kehidupan subjek mereka. Kemudian yang ketiga, covert and covert. Artinya adalah covert and covert ini, in covert participant observation, researcher do not make their persons know to their subject, and if they do not identify themselves as investigator, where in open participant observation they do. Kemudian yang keempat, covert and active. Artinya terselubung dan aktif. Maksudnya observasi partisipan terselubung dan aktif memiliki beberapa keuntungan. Dalam jenis observasi partisipan ini, peneliti itu dapat memiliki akses ke kelompok yang mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengamati, yang mereka dapat mengalami praktik kelompok seperti yang dialami oleh anggota kelompok. Yang kelima, covert and passive. Nah, dalam kasus observasi partisipan terselubung dan pasif, peneliti itu tidak mungkin mengubah perilaku subjek mereka karena peneliti tidak secara aktif terlibat dengan subjek mereka dan karena subjek juga tidak sadar bahwa mereka itu sedang meneliti. Ini karena open and aktif, terselubung dan aktif. Nah, jika observasi terbuka dan aktif, maka
perbedaan status antara kedua belah pihak, perbedaan kekuasaan, perbedaan pendidikan, derajat sosial, kelas sosial, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, adanya berbagai pengaturan dari interaksi interpersonal yang dekat hingga mengamati pertemuan publik dan partisipasi aktual dalam acara sosial. Dan dalam banyak kasus, peneliti itu berlangsung dalam latar yang tidak dikenal oleh peneliti. Itu bisa membuat presentasi dan interaksinya dengan orang lain sangat sensitif. Kemudian ada mungkin adanya kode etik yang berbeda antar kelompok yang diteliti dan negara atau institusi asal peneliti. Kemudian ada perubahan sifat peran peneliti dan hubungan dengan kelompok belajar dari waktu ke waktu. Terus kemudian ada penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan observasi termasuk pemetaan, fotografi, rekaman video, ataupun audio. Disetujui kerjasamanya. Nah, kemudian yang ketiga ada paper dan pensil yang akan dilakukan oleh Kalau sekolah SD. Okay, thank you, Trisna. Look at Wait, this, wait. paper and pencil. Or disingkat PEPI. PEPI is paper and pencil interviewing. It's the most frequently used method for data collecting. Jadi PAPI ini itu paling sering digunakan dalam pengumpulan data. Nah, it represents a process of personal interviewing where the poster or the printout questionnaire reads the question to the respondent and fills the answer into the questionnaire. Jadi dalam paper and pencil ini si poster ini adalah si pengumpul data. Itu mengeprint questionnaire. Nah, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang telah dicetak di print. Lalu dibacakan kepada responden dan responden disuruh mengisi kuesioner tersebut. Lalu PP requires well-trained pollster whose good approach and communication with the respondent is the basic of collecting information about their stance, beliefs, and opinions on a given research subject. Nah, PP ini mengarah pada si responden yang terlatih, di mana si pollster itu menjalin pendekatan dan komunikasi yang baik dengan si responden. Itu adalah sebuah dasar untuk mengumpulkan informasi mengenai pendirian, kepercayaan, dan pendapat si responden yang dengan segenap hati dia mencantumkan ke dalam jawaban tersebut. Lalu collection of data through self-reports, interviews, questionnaire, test, or other instruments. Nah, pengumpulan data menggunakan paper and pencil ini bisa diperoleh melalui laporan diri, wawancara, questionnaire, test, atau instrumen-instrumen lainnya. Oke, next. Clinical, specially trained practitioners gather data as part of a diagnostic or perspective activity. Nah, praktisi yang sudah terlatih ini secara khusus mengumpulkan data dari sebuah diagnostik atau perspektif, aktivitas perspektif. Jadi diagnostik itu kayak diagnosa analisis sesuatu yang telah dicatat dalam tulisan, kayak diagnosa medis itu kan penyakit apa dijabarkan. Terus data are collected by specialists in the process of treatment. Nah, data dikumpulkan oleh spesialis data dalam sebuah proses pengobatan. Treatment. Apa ya treatment? Sesuatu yang dilakukan. Ya. Data collection for clinical research involves gathering variables relevant to research hypothesis. These variable patient parameters, data items, data elements, or questions are aggregated into data collection forms, case reports forms, or CRFs for study implementation. Nah, pengumpulan data pada penelitian klinis ini melibatkan pengumpulan
pengumpulan data variabel yang relevan dengan hipotesis penelitian. Nah, variabel itu berupa parameter pasien, item data, elemen data, atau pertanyaan yang dirangkai menjadi bentuk-bentuk data pengumpulan data seperti case report atau CRMS. CRMS ada yang tahu? Cristiano Ronaldo. CR7. Cash report form. Case report forms, disingkatnya CRMS. Oke, next. Sorry. Minum dulu. Oke. Silakan. Diteruskan. Moderator. Kemudian ada DA dan number of authentic method of assessment that Educatorius Muller tahun 2012. Jadi penelitian tadi itu bisa kita dapatkan dari siswa atau dari objek yang sedang diteliti itu. Pertama bisa menggunakan project. Nah, project ini peserta didik itu bisa menyelesaikan suatu kegiatan yang mencakup sejumlah sarana komunikasi yang berbeda seperti teks tertulis, multimedia, karya seni, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, portfolio atau portofolio. Nah, kita bisa mendapatkan ini melalui kumpulan karya siswa. Mungkin mereka itu bisa menggunakan produk yang dalam berbentuk fisik atau dalam berbentuk elektronik. Kemudian yang ketiga, simulation atau simulasi. Nah, ini bisa kita gunakan seperti membuat games atau bermain peran. Itu. Kemudian yang keempat, performance atau pertunjukan. Nah, peserta didik itu menunjukkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kegiatan berat selaras dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam situasi kerja atau kehidupan. Kemudian yang kelima, exhibition or display, atau kita bisa melakukan pameran atau pajangan. Nah, memungkinkan bahwa kita itu bisa menciptakan suatu produk, kemudian produk itu nantinya bisa dipajang. Seperti itu. Next. Nah, ada the scientific method. Jadi akan dijelaskan oleh saya. Oke, thank you. The scientific method itu ada enam. Yang pertama ada fact, not fact, but fact. Ya, Fake. sorry. Artinya adalah fakta. Fakta adalah sebuah atau sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu adalah fakta. Lalu ada konsep. Konsep adalah sebuah gambaran dari objek, terus proses, pendapat, atau sebuah rancangan yang tersusun agar alur dari si konsep tersebut dapat dicapai dengan sempurna. Lalu ada prinsip. Prinsip itu sebuah aturan atau sebuah patokan. Ketika seseorang contohnya mempunyai sebuah prinsip di dalam hidupnya, itu adalah patokan yang akan dia pegang dalam hidupnya. Lalu ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Hipotesis itu dugaan sementara. Lalu ada teori. Teori adalah sebuah pendapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu. Lalu ada law. Law itu Hukum. law. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 jenis metode penelitian hukum. Yaitu metode hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian sosiolegal. Oke, mungkin silakan moderator kembalikan. Charles Catering. Ada lagi, Bun? Wortes deh. Ya, satu quotes Tadi itu udah bener ya?
Research is an organized method for keeping you reasonable, Udah tua Bang Lu. satisfied with what you have. Artinya, penelitian adalah suatu metode yang terorganisir yang bisa membuat Anda tidak puas dengan apa yang Anda miliki. So, thank you very much for Maksudnya apa itu? presentation today. I hopefully the presentation will give benefit for us. Amin. See you later. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.